漂亮。Film ini berjudul Demon Slayer Byuro yang dirilis tahun 2022. Film ini menceritakan seorang yatim piatu yang menjadi seorang pemburu iblis dan harus menaklukkan pohon siluman yang meresahkan. Mari kita simak rangkuman ceritanya. Film ini diawali seorang wanita sedang membicarakan tentang biro penyegelan iblis dinasti Zhao yang mempertahankan prinsip moral tradisional dalam pengusiran iblis. Wanita ini bernama Gun Yantong. Ia kemudian ingin menghidupkan ajaran kelahiran ilmu sihir kembali dan ingin menghancurkan biro segel iblis. Di tempat lain, beberapa orang pengawas terbuka dari Biro Iblis sedang berada di Desa Pohon Dewa untuk mencari siluman. Lalu mereka mendapat sebuah pesan yang berisi bahwa benih ajaib muncul kembali ke dunia, dan beberapa penduduk Desa Pohon Dewa telah terinfeksi. Mereka diperintahkan untuk mundur mengevakuasi warga yang belum terinfeksi tanpa kesalahan. Di perjalanan, mereka berpapasan dengan anggota pengawas tersembunyi yang juga berasal dari Biro Segel Iblis. Sedangkan di perkampungan telah diserang oleh siluman pohon. Para pengawas tersembunyi yang sampai di perkampungan itu kemudian langsung melakukan tugasnya. Mereka mendapat perintah dari Komandan Zhang untuk membersihkan siluman dan penduduk Desa Pohon Dewa. Di bagian pengawas tersembunyi, ada seseorang yang bernama Tang Li Feng. Ia tidak langsung menyerang para siluman pohon, karena ia berpikir semua harus diamati dulu sebelum bertindak. Ia kemudian mengeluarkan sebuah kotak mekanis yang berubah menjadi senjata di tangannya kemudian menyerang siluman pohon itu. Ia juga telah memasang senjata dari luar area dan kemudian menggunakannya untuk menembak dan membakar pohon siluman itu. Feng berhasil menumbangkan pohon itu dan menemukan seorang bocah yang bernama Mumu di dalam sebuah kotak. Melihat bocah itu ia jadi teringat pada masa lalunya ketika semua keluarganya dibunuh. Ia kemudian menyuruh Mumu pergi dan melindungi dari serangan temannya. Melihat temannya sudah terinfeksi pohon siluman, Feng kemudian membunuhnya. Hal itu diketahui para pengawas terbuka. Mereka semua kemudian kembali ke Biro Jasa Segel Iblis. Menurut Komandan Zhang, menghancurkan Desa Pohon Dewa adalah pilihan terakhir karena siluman pohon telah menyebar dan membuat orang terinfeksi dan tak bisa disembuhkan. Para pengawas terbuka meminta izin untuk menyelidiki kasus tersebut, tapi Zhang telah meminta pada pengawas tersembunyi untuk menyelesaikan kasus itu. Mereka keberatan karena sebelumnya ia melihat Feng telah membunuh rekannya sendiri. Lalu Feng melakukan pembelaan bahwa ia menerima perintah untuk membunuh semua orang yang telah terinfeksi termasuk dia sendiri. Kemudian pengawas Lu Yin datang dan mengatakan telah melakukan penyelidikan dan memberitahu bahwa rekan yang dibunuh oleh Feng sudah terinfeksi pohon siluman. Mendengar itu Komandan Zhang kemudian menutup pertemuan itu. Lu Yin kemudian mengajak makan dan minum-minum Feng. Tapi karena rekan yang dibunuh Feng punya hutang pada Lu Yin meminta Feng yang membayarnya dengan mentraktir minuman. Sampai di rumah, Lu Yin terkena jebakan yang dibuat oleh Lu Tong. Lu Tong ini adalah adik dari Lu Yin. Kemudian mereka makan bersama dan Lu Yin memberikan boneka besi 5 unsur berbentuk pedang milik Feng yang ditemukannya saat bertugas. Lu Yin mengatakan bahwa boneka besi itu mempunyai mekanisme yang halus dan meminta Feng untuk mempelajarinya sendiri. Feng kemudian terharu dan mengatakan bahwa seluruh keluarganya dibunuh keluarga Gongsu, dan setelah itu hanya mereka berdua yang menganggapnya seperti keluarga sendiri. Feng mengucapkan banyak terima kasih.
Tapi Lu Yin meminta Feng untuk bersikap seperti biasanya saja. 我先干为敬。哎，喝酒哪来这么多文绉绉的词儿啊？ 干！ Di tempat lain, Gong Suki dan Gu Niantong bertemu. Mereka membicarakan boneka raksasa yang tidak bisa berfungsi jika tidak ada ilmu sihir dari gulungan Luban. Niantong sendiri di situ sebagai utusan dari istana dan menyampaikan bahwa gulungan Luban dan pengkhianat keluarga Gongsu sekarang berada di Biro Segel Iblis. Gong Suki kemudian menyebut nama Gong Suyin. 在镇魔司里待着呢。 公叔也。 Di tempat lain, Lu Yin yang sedang mabok mendapatkan panggilan dari Komandan Zhang. Lu Yin kemudian pergi ditemani Feng. Sesampainya di tempat Zhang, Lu Yin hanya diperbolehkan masuk sendirian sedangkan Feng diminta menunggu di luar. Feng kemudian melepaskan kotak kecil mekanisnya untuk mendengar percakapan mereka. Ketika di dalam, Lu Yin yang tadinya mabuk tiba-tiba jadi normal ketika melihat kotak mekanis gulungan Luban rusak. Komandan memberitahu bahwa ia baru saja dipanggil istana karena mendapatkan laporan dari Gong Suki bahwa Biro Penyegel Iblis menyembunyikan barang peninggalan Gongsu. Dan jika saja Gong Suki tidak melaporkan hal itu mungkin Zhang tidak tahu kalau gulungan Luban itu di dalam Biro Penyegelan Iblis. Zhang lalu memberikan gulungan itu ke Lu Yin untuk dikembalikan ke Gongsu. Komandan Zhang juga menanyakan tentang berapa lama keberadaan Lu Yin di Biro Segel Iblis. Lu Yin menjawab lebih dari 10 tahun. Kemudian Zhang menjelaskan secara rinci keberadaan Lu Yin di situ. Lu Yin hanya terdiam dan kemudian pergi. Di saat itu Komandan Zhang melihat sekilas kotak mekanis yang dilepaskan oleh Feng. Lu Yin sempat berpapasan dengan Feng tapi diam saja. Feng kemudian masuk ke dalam. Ia diminta Komandan Zhang untuk mengingat kejadian 12 tahun lalu. Lalu Xin berganti ke 12 tahun lalu. Di mana keluarga Gongsu mengincar gulungan Luban di tempat keluarga Tang dan membantai 53 orang keluarga Tang. Feng mengingat bahwa Pak Tua atau Komandan Zhang yang telah menolongnya. Setelah kejadian itu, ada pengkhianat yang mencuri bagian akhir gulungan Luban dan kemudian bersembunyi di Biro Penyegel Iblis. Di situ Komandan Zhang mencurigai Lu Yin adalah pelakunya. Zhang memerintahkan Feng untuk menyelidikinya. Lu Yin sedang mendapat tugas untuk mengantarkan gulungan Luban ke Gongsu. Menurut Zhang, jika di persimpangan Fulin ia belok kanan maka ia adalah pengkhianat dan Zhang memerintahkan untuk membunuh Lu Yin dan mengambil gulungan itu. Tapi jika Lu Yin belok ke kiri, Feng harus mengikutinya agar bisa melihat keterkaitan Gong Suki dalam hal itu. Jika Gong Suki terlibat, Zhang meminta Feng untuk membunuhnya. 番下卷，二者必有牵连关系。倘若公叔格杀勿论。 Lu Yin pulang ke rumah. Semua terlihat berantakan. Dari olah TKP-nya ia melihat bahwa adiknya selamat dalam kejadian itu. Di tempat lain, Feng telah bersiap untuk mengintai Lu Yin. Ternyata di persimpangan itu Lu Yin belok ke arah kiri. Feng kemudian menemani Lu Yin pergi ke Gongsu dan menceritakan yang diperintahkan Zhang. Kemudian mereka sampai di wilayah Gongsu. Mereka disambut oleh Mumu yang sebelumnya diselamatkan oleh Feng. 好多蛇。 木木， Di atas perahu, Lu Yin menanyakan tentang Mumu kepada Feng dengan bahasa isyarat. Feng kemudian menjelaskan bahwa dulu ia pernah bertemu dengannya ketika membasmi siluman pohon. Ia tak tahu identitas asli anak itu. Lu Yin kemudian mengajak Feng untuk menangkap Mumu dulu sebelum menemui Gong Suki. Ketika mereka mau mendekat, tiba-tiba Mumu berbalik dan meminta ke mereka untuk membersihkan tuduhan pada penduduk desa Pohon Dewa. Mendengar penjelasan dari Mumu, Lu Yin kemudian mempunyai rencana untuk menemui Gongsu sendirian dan mengulur waktu, sedangkan Feng pergi dengan Mumu untuk bisa mencuri benih ajaib yang ada di Gongsu. Setelah pergi berdua, Feng menanyakan siapa sebenarnya Mumu. Mumu mengaku bahwa ia adalah penduduk Pohon Dewa. Karena kelebihannya ia diambil Gongsu sebagai pelayan untuk mencari benih ajaib. Biasanya benih ajaib itu bisa melindungi mereka. Tapi kemudian Gongsu memberikan sihir gelap yang membuat benih itu tumbuh dengan kejam. Mumu meminta pada Feng agar bisa membebaskan tuduhan pada penduduk Pohon Dewa. Feng kemudian teringat akan masa lalu di mana ia juga meminta agar keluarganya terbebas dari tuduhan. Tapi Zhang tidak mengabulkan permintaannya dan mempersilakannya untuk balas dendam saja. Di tempat lain, Lu Tong sedang membuat jebakan dan berhasil mengenai para pengejarnya.
Lu Yin telah sampai di tempat Gongsu. Ia dihadang oleh penjaga dan hewan kayu mekanis karena datang tak bersama Mumu. Lu Yin kemudian langsung membuat mereka semua tak berdaya. Ia kemudian masuk dan berhasil melewati jebakan di aula keluarga Gongsu. Di situ Gongsuki menyebutkan bahwa nama asli Lu Yin adalah Gongsuin. Lu Yin kemudian memberikan gulungan luban pada Gongsuki dan kemudian menyerangnya hingga kepala Suki pecah. Ternyata itu adalah boneka mekanis yang mirip Gongsuki. Di tempat lain, Feng dan Mumu menyamar agar bisa masuk ke kediaman Gongsu. Mereka memasuki aula yang ternyata di situ ada jebakan yang membuat Mumu tertangkap. Kemudian Gongsuki datang dan Feng pun kemudian menyerangnya tapi Gongsuki menggunakan Mumu untuk mencegahnya. Di situ Gongsuki kemudian menunjukkan kepada Feng bahwa Lu Yin adalah musuh Feng yang sebenarnya. Patung mekanis yang dulu dipakai untuk membunuh orang tua Feng adalah buatan Lu Yin. Gongsuki kemudian mempertemukan mereka dan terjadilah pertarungan. Dalam pertarungan itu Feng mengajukan beberapa pertanyaan dan dijawab oleh Yin dengan jujur. Feng semakin marah tapi tiba-tiba jebakan di aula itu aktif menyerang mereka. Feng tetap ingin membunuh Yin tapi Yin mengatakan boleh saja Feng membunuhnya tapi Feng harus tetap hidup. Karena mekanisme keluarga Gongsu selalu berubah walaupun teknik dasarnya masih sama. Di situ Yin berhasil menyelamatkan Feng beberapa kali tapi Feng tetap ingin membunuhnya. Sedangkan di tempat lain, Gongsuki menggerakkan jebakan itu dengan sihirnya dari jauh. Di situ ia juga mengakui kehebatan Yin tentang ilmu mekanismenya. Kembali ke Lu Yin dan Ling Feng yang masih melawan jebakan Gongsuki. Boneka mekanis yang berbentuk Gongsuki tiba-tiba bangun dan menyerang mereka. Di situ Lu Yin terluka karena melindungi Feng. Feng kemudian teringat bahwa sosok yang terlihat dari belakang dan telah menyelamatkannya 12 tahun lalu adalah Lu Yin bukan Komandan Zhang. Setelah beberapa waktu, Mumu kemudian datang menyelamatkan mereka melalui pintu rahasia. Di dalam perjalanan, Yin menceritakan bahwa ia dan ayah Feng adalah teman baik. Sementara waktu dulu Gongsuki melaporkan ke istana untuk meminta bagian akhir gulungan ilmu sihir Luban. Kemudian ayah Feng memperlihatkan gulungan akhir itu pada Lu Yin untuk dipelajari dengan teliti. Karena ayah Feng tahu bahwa Gongsuki mempunyai rencana untuk membuat patung besar yang harus menggunakan sihir dan mengorbankan manusia untuk menghidupkannya. Lu Yin ingin membakar patung buatan Gongsuki tapi malah ia yang hampir mati terbakar. Ia kemudian melarikan diri dan meminta tolong kepada ketua Lu di Biro Penyegelan Iblis dan menyimpan bagian akhir gulungan Luban itu. Sejak saat itu ia menjadi anggota di Biro Penyegel Iblis. Tapi pada saat keluarga Tang memberikan gulungan Luban itu, setelah beberapa waktu ada kabar bahwa ketua Lu kalah dalam peperangan dan menghilang. Terjadi kekacauan di dalam Biro Penyegel Iblis, hingga ia tak sempat memperhatikan keluarga Tang. Ia pergi ke keluarga Tang tapi ketika ia sampai di kediamannya, Gongsuki telah memerintahkan untuk membantai keluarga Tang. Lu Yin telah menceritakan yang sebenarnya dan dia tidak keberatan jika Feng ingin membunuhnya. Feng yang telah mendengar cerita tadi hanya ingin menyelamatkannya. Lalu Mumu mencari perahu untuk pergi dari situ. Karena Feng tak ingin membunuhnya, Lu Yin kemudian melanjutkan ceritanya dan menjelaskan kenapa bagian akhir itu disimpan di keluarga Tang. Itu karena leluhur Luban dulu membuat sihir dari pohon ajaib. Sihir itu berisi tentang pengendalian dan pengekangan. Jadi jika ada yang mengacaukannya harus ada yang menjinakkannya. Dan itu adalah tugas dari keluarga Tang. Karena melihat Biro Segel Iblis sudah tidak aman, Lu Yin kemudian mencuri gulungan sihir itu dan menyembunyikan di suatu tempat. Mumu datang dan memberitahu bahwa telah menemukan perahu. Feng kemudian menarik perahu sambil membayangkan kebaikan Lu Yin selama ini. Lu Yin yang sudah tidak kuat karena lukanya kemudian meninggal. Ternyata dari sebelumnya mereka diawasi oleh anggota Biro Segel Iblis. Bahkan orang-orang itu sempat menolong perjalanan mereka. Orang-orang itu mengikuti mereka karena ingin Feng memberitahu di mana keberadaan ilmu sihir disimpan. Karena Feng tak mau memberitahukannya, kemudian terjadilah pertarungan.
Feng berhasil mengalahkan mereka kemudian menyuruh mereka untuk membawa jenazah Luyin dan juga menanyakan maksud mereka. Mereka mengaku diperintahkan untuk menangkap Lutong untuk mengambil sihir ajaib tapi tidak berhasil. Karena tidak berhasil mereka kemudian mencari Luyin ke Gongsu untuk menanyakan tempat ilmu sihir itu. Sesampainya di rumah, Lutong sangat sedih dengan kepergian kakaknya. Lutong lalu memberikan buku sihir ajaib itu pada Feng. Ketika Feng mau membaca ilmu sihir itu, Lutong datang dan merayu Feng. Feng tidak mau dan Lutong membakar ilmu sihir itu. Di luar, dua petugas biro segel iblis merasa curiga sama Mumu. Mereka berdua ini adalah dari keluarga Mo bersaudara. Dan benar saja, ternyata Lutong yang merayu Feng tadi adalah jelmaan Mumu. Ketika mereka mau menangkap Mumu, Mumu kabur diselamatkan oleh seseorang. Melihat itu, Feng mengira bahwa Mumu adalah jelmaan pohon yang akan dibuat patung raksasa. Mumu kembali ke tempat Gongsuki. Gongsuki meminta gulungan sihir tapi Mumu menjawab bahwa gulungan itu telah musnah. Dan ternyata benar, Mumu telah merencanakan semua. Pengawal yang menyelamatkan Mumu kemudian melukai Gongsuki. Mumu sebenarnya adalah jelmaan dari pohon ajaib. Ia dibantu Guniantong untuk menghancurkan ilmu sihir agar tak ada orang yang mengendalikannya. Guniantong sendiri membantu Mumu hanya untuk memancing seseorang keluar dari persembunyiannya. Di tempat lain, Komandan Zhang memerintahkan anak buahnya untuk kembali dan bersiap. Sedangkan di tempat lain, Lutong mengatakan bahwa ilmu sihir itu masih ada dan kemungkinan disimpan di dalam boneka besi peninggalan Luyin yang berbentuk pedang. Lalu Feng mendapatkan pesan bahwa patung dewa raksasa bergerak. Di perkampungan, patung raksasa dan siluman pohon sudah menyerang warga. Biro segel iblis telah mengerahkan anggotanya. Sedangkan Feng meminta Mo bersaudara untuk mencari semut kayu agar bisa mengalahkan patung kayu itu. Pasukan biro iblis mengeluarkan sihirnya untuk menghadang patung kayu raksasa. Sedangkan Feng dan Lutong naik dan masuk ke dalam patung kayu. Mereka kemudian bertarung dengan siluman kayu yang berada di dalamnya. Mo bersaudara datang membantu mereka dengan semut kayu. Lalu Feng meminta mereka untuk menyerang pusatnya untuk bisa menghancurkannya. Mereka berempat akhirnya terdesak dan Feng belum bisa membuka boneka besi pedangnya. Ranting pohon siluman itu menyerang mereka. Feng lolos dari tempat itu dan bertemu dengan Mumu. Feng kemudian meminta Mumu untuk melepaskan Lutong dan Mo bersaudara. Di situ Mumu berubah-ubah wujud menjadi wujud teman-teman Feng dan menjelaskan kenapa dia menjadi jahat. Ia menjadi jahat karena ribuan kayu telah ditebang dan dimanfaatkan manusia dengan serakah bahkan untuk berbuat jahat. Mumu kemudian melepaskan Lutong dan Mo bersaudara. Tapi mereka seperti tak sadar dan malah menyerang Feng karena telah dikendalikan siluman pohon itu. Feng sebenarnya bisa mengalahkan mereka tapi ia tidak tega menyakiti teman-temannya. Feng kewalahan hingga terluka dan tiba-tiba arwah Luyin datang untuk mencabut trisulanya sambil mengatakan bahwa ia datang untuk membantunya terakhir kali. Feng kemudian mencabut trisula itu dan membuat mesin penggerak mekanismenya berfungsi kembali. Setelah beberapa saat, Feng mengingat hal-hal yang telah disampaikan Luyin. Ia kemudian bisa membuka boneka besi pedangnya dan menguasai ilmu sihir ajaib. Mumu kemudian datang dan berubah menjadi siluman pohon. Ia berusaha menyerang Feng dan mengajaknya bekerja sama karena sama-sama membenci dunia. Feng tidak mau dan tetap menyerangnya. Karena menurutnya mereka tidaklah sama. Siluman itu kalah dan menjadi sebuah benih pohon. Lutong dan Mo bersaudara akhirnya sadar kembali. Sedangkan patung kayu raksasa pun kemudian roboh.
老大，什么情况？不知道。 Setelah bisa mengalahkan siluman pohon itu, Komandan Zhang memberikan penghargaan pada para anggotanya termasuk kepada Lutong dan Ling Feng. Feng memberikan benih ajaib dan meminta beberapa permohonan. Tapi Komandan Zhang ternyata telah mempunyai rencana, yaitu ia menjadikan Feng pemimpin pengawas tersembunyi sedangkan Lutong diangkat menjadi anggota Biro Segel Iblis untuk menggantikan Lu Yin. Mereka semua termasuk Mo bersaudara diperintahkan ke selatan untuk menjalankan tugas sebagai pengawas tersembunyi. Xin kemudian menunjukkan Feng sedang bertemu dengan Guniantong. Ia memberikan benih ajaib dan meminta Guniantong untuk menyebarluaskan ajaran kelahiran ke wilayah selatan. Di situ Guniantong mencoba menawarkan bantuan jika Feng ingin menghancurkan Biro Segel Iblis, dan film ini pun selesai. 想要扳倒镇魔司的张统领，